Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil panitia mana minta air. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat salam mudah-mudahan disampaikan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad, para sahabat, para keluarganya, termasuk kita semua yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan nanti diberikan syafaatnya. Yakin apa tidak kita akan diberikan syafaat? Yakin apa tidak? Wah, pede amat. Kalau dalam kitab Uqudul Juman disebut insa tolabi, berharap kepada sesuatu yang pasti tapi belum nyata, tapi bukan PHP. Kalau PHP pemberi harapan, nenek-nenek tahu PHP segala. Al-Mukarramun, para kiai, para ustadz, tokoh masyarakat setempat yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Aparatul pemerintah, Bapak RW, Bapak RT, segenap panitia penyelenggara Maulid Nabi, hadirin hadirat, ibu bapak, mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini senantiasa berada di dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Lanjut ibu, mohon maaf agak lambat ibu. Pertama malam minggu ya, kedua ada acara haul ya di Cilongok, jadi jalan macet ya. Kira-kira ibu mau maafkan apa enggak? Dimaafin apa enggak? Alhamdulillah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Baginda Nabi dakwah selama 23 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah, 10 tahun. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak yang hadir di tempat ini mudah-mudahan diberikan bisa ziarah ke Mekah dan Madinah. Pengen ke Mekah? Pengen ke Mekah? Punya uangnya? Kasihan deh lu. Rasulullah dakwah selama 23 tahun menyebarkan agama Islam, 13 tahun di Mekah Al-Mukarramah, 10 tahun di Madinah Al-Munawwarah. Rasul dakwah tidak mulus. Kenapa? Karena banyak halangan, rintangan dan cobaan. Di Mekah diganggu, dihalangi oleh Abu Jahal CS, Nadar bin Haris, Walid bin Mughirah. Di Madinah diganggu oleh Abdullah bin Ubay. Tapi Rasulullah sukses membawa Islam selama 23 tahun sehingga Islam datang ke perumahan Grand Permata. Alhamdulillah. Apa kunci sukses Rasulullah dakwah menyebarkan agama Islam selama 23 tahun? Pertama, Rasul dakwah dengan akhlak.
Maka mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di tempat ini dalam rangka acara maulid, mudah-mudahan bisa memperbaiki akhlak. Amin ya robbal. Makanya ibu dan bapak kalau rezeki ingin berkah, usaha ingin lancar, akhlak dulu perbaiki. Rasul diutus ke dunia ini tujuannya untuk menyempurnakan akhlak. Baik akhlak ke sesama manusia, terutama akhlak kepada Allah Subhanahu. Pertama, akhlak manusia kepada manusia. Akhlak istri terhadap suami, suami terhadap istri, ini harus diperbaiki. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena masih banyak ibu-ibu istri di zaman sekarang yang jelek akhlaknya terhadap suami. Mana buktinya? Banyak istri yang berani kentut di depan suami. Ada? Ada. Mana orangnya? Maka mudah-mudahan Pak, ibu-ibu istri yang berani kentut di depan suami selesai maulid, mudah-mudahan berhenti kentutnya. Mau kentut lagi apa enggak? Mau kentut lagi apa enggak? Terus di sini ibu-ibu ada yang suka ngomongin suami? Ada yang suka ngomel-ngomel sama suami? Mana orangnya? Kerudung hitam apa kerudung kuning? Mudah-mudahan selesai maulid, istri yang suka ngomel sama suami mudah-mudahan berhenti ngomelnya. Insya. Yang kedua, akhlak kepada Allah. Mana akhlak kepada Allah? Ibadah, sholat 5 waktu jangan sampai kita tinggalkan. Insya. Pertama sholat subuh, kedua sholat duhur, ketiga sholat asar, keempat sholat maghrib, kelima sholat isya. Saya mau tanya sama orang sini, masih ada apa enggak yang subuhnya kesiangan? Hei, jawab yang kompak. Banyakan yang subuh kesiangan, banyakan yang enggak? Pasti banyakan yang kesiangan. Ada orangnya? Kok saya tahu? Kelihatan mukanya. Rasul menyampaikan man taraka sholata subhi falaisa fi wajhi nurun. Orang yang suka meninggalkan sholat subuh, maka cahaya mukanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kelihatan ibu-ibu dan bapak-bapak yang subuhnya suka kesiangan, mukanya enggak jelas. Tiung hitam 2 tuh. Maka mudah-mudahan nih yang tadinya subuhnya kesiangan, mudah-mudahan selesai maulid enggak. Amin. Ya Robbal. Apalagi pas sholat subuh ini berat. Sholat subuh ini paling berat ibu bapak. Kenapa? Karena yang dinamakan ibadah itu selalu berlawanan, bertentangan dengan iblis dan setan. Betul? Nih kalau 4:30 Bu, Assalamualaikum. Kalau 4:30 kata Iman, ibu bangun subuh. Kata Iman jangan, kata setan iblis jangan dulu bangun. Kata Iman, Bu bangun, 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 bangun. Selamat pagi Jego. Tapi kata setan jangan dulu bangun. Kata Iman, Bu bangun subuh, siang bangun. Kata setan jangan dulu bangun. Kata Iman, ibu cepat ambil sejadah, setan ambil selimut. Iman sejadah, setan selimut. Iman sejadah, setan selimut. Akhirnya karena ibu-ibu orang perumahan Grand Permata, orang beriman, diambil sejadah. Alhamdulillah, dipakai selimut. Tidur lagi aja. Makanya sholat subuh jangan sampai kita tinggalkan. Insya. Ada ibu-ibu, bapak-bapak orang sini yang suka ninggalin sholat duhur? Ada enggak yang suka ninggalin sholat duhur? Awas, ada ancaman dari Rasulullah. Man taroka sholata duhri falaisa firrizkihi barokatun.
orang yang suka meninggalkan sholat duhur, maka rezekinya, usahanya tidak akan diberikan keberkahan oleh Allah. Buktinya motornya bagus, mobilnya bagus, tapi bininya kalau pagi suka ngelamun aja. Ditanya sama tetangganya, "Bu, kenapa sih ngelamun aja? Motor bagus, mobilnya bagus." "Ah, bukan punya ibu." "Punya siapa?" "Punya si Aang." "Aang mana?" "Aang Suran." Ada ibu-ibu di sini ada yang punya utang. Hei, ibu-ibu di sini ada yang punya utang. Pengen lunas, bayar. Bang Emok di sini ada nggak? Hah? Bang Emok di sini ada? Bang Emok, Bang Keliling, hari apa? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Alhamdulillah. Maka kalau ibu dan bapak usaha ingin lancar, sholat duhur jangan sampai kita tinggalkan. Insya. Ada yang suka meninggalkan sholat asar? Ada ibu-ibu bapak-bapak yang suka meninggalkan sholat asar? Awas, man taroka sholatala asri palaesa pijismihi kuatun. Orang yang suka meninggalkan sholat asar, maka badannya tidak akan diberikan kekuatan oleh Allah. Buktinya ini ngaji Maulid Nabi di sini baru juga 2 jam 3 jam, kaki udah pada pegel. Ada. Ini ngaji nyelondor aja kakinya ke depan. Udah jangan diberi. Maka sholat asar jangan sampai kita tinggalkan. Insya. Jadi sholat yang 5 waktu ini ibu dan bapak jangan sampai kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita semua diberikan akal pikiran oleh Allah. Kalau kita tidak diberikan akal dan pikiran oleh Allah, tidak wajib melaksanakan sholat. Orang gila tidak wajib sholat. Kenapa? Karena tidak diberikan akal dan pikiran oleh Allah. Makanya kalau ada ibu-ibu bapak-bapak orang sini badannya sehat, akal dan pikirannya sehat, tapi tidak mau sholat, tidak mau ngaji, berarti sama dengan orang. Kalau ibu-ibunya rajin sholat, bapak-bapaknya kagak sholat, berarti ibu-ibu kalau malam tidur sama orang. Bukan saya yang ngomong, Pak. Sebaliknya kalau bapak-bapaknya rajin sholat, ibu-ibunya kagak sholat, berarti bapak-bapak kalau malam tidur sama orang. Kalau bapaknya kagak sholat, ibunya kagak sholat, anaknya kagak sholat, berarti itu namanya keluarga. Berarti kalau orang perumahan Grand Mata Maulid Nabi tiap tahun dirayain, Isra Mi'raj tiap tahun dirayain, tapi masih ada jemaah yang tidak mau sholat, berarti ini jemaah orang yang ceramahnya juga puas. Masa orang gila pakai sorban, pakai gamis? Ya udah nggak apa-apa lah, kita gila semua. Hadirin wal hadirat yang pada gila rahimakumullah. Salat 5 waktu jangan sampai kita tinggalkan. Insya. Maka ibu dan bapak rejeki usaha ingin lancar, akhlak dulu kita perbaiki. Insya. Maka benar ibu dan bapak, pantas di daerah kita banyakkan orang miskin daripada orang kaya. Ini saya mau tanya di sini, banyakkan orang miskin, banyakkan orang kaya? Miskin. Jangan-jangan di sini ibu bapak saya ceramah keliling dari mulai Lampung, Palembang sampai ke Malaysia sampai ke ujung Thailand. Di daerah Patani, Thailand, banyakkan orang miskin daripada orang kaya. Apa penyebabnya? Imam Ibnu Hajar mengatakan mawani arba'atun, penyebab penghalang turunnya rezeki dari Allah. Pertama, qalilul adab, sedikit adab, sedikit akhlak, jelek akhlak, baik akhlak terhadap manusia, terutama akhlak kepada Allah Subhanahu. Lanjut. Yang kedua,
Kata Imam Ibnu Hajar, salah satu biang jadi penghalang turunnya rezeki dari Allah yang kedua adalah memutuskan tali silaturahmi. Ternyata putus silaturahmi biang jadi penghalang turunnya rezeki dari Allah Subhanahu. Maka tetangga sama tetangga harus rapi, harus akur. Suami sama istri harus akur. Andai kata ada bentrok, yuk saling maaf, memaafkan. Insya suka minta maaf sama suami. Ibu-ibu suka minta maaf sama suami berapa kali? Setahun sekali. Lebaran doang. Suka nangis. Bu, Bu, Assalamualaikum. Nih kalau hari lebaran suami pulang dari masjid sholat id, buru-buru samperin suami, pegang tangan suami, minta maaf sama suami sambil nangis. Gimana Pak Kiai? Begini, ayah, saya minta maaf dari ujung kaki sampai ke ujung rambut, dosa saya maafin ya ayah. Kata ayahnya, emang ibu punya dosa apa sama saya? Maaf Pak, kalau saya nyuci baju ayah ada uang 200.000 suka diambil. Ada di sini istri yang kayak gitu, ada. Ada di sini kayak gitu, ada. Kata suaminya, udah lo jangan nangis aja, dimaafin. Tiba-tiba suaminya ngikutin minta maaf sama istrinya sama bininya sambil menangis. Kata suaminya, Bu, ayah juga minta maaf dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Karena kalau dihitung-hitung dosa gedean ayah daripada ibu. Kata ibunya, Bapak ayah punya dosa apa sama ibu? Kata suaminya, ayah 2 bulan nikah kagak bilang-bilang. Dimaafin apa enggak? Dimaafin apa enggak? Mau dimadu? Mau dimadu? Ya udah kalau nggak mau dimadu diracun aja ya. Nauzubillah min. Ternyata putus silaturahmi biang jadi penghalang turunnya rezeki dari Allah Subhanahu. Yang ketiga ibu bapak, kata Imam Ibnu Hajar, salah satu biang jadi penghalang turunnya rezeki dari Allah adalah al-bakhil, pelit, koret. Ternyata pelit biang salah satu penghalang turunnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keempat, salah satu biang jadi penghalang turunnya rezeki dari Allah adalah al-jahlu, bodoh. Dengan bodoh inilah biang penghalang turunnya rezeki dari Allah Subhanahu. Makanya ibu dan bapak kita bodoh. Anak, cucu dan keturunan kita jangan sampai jadi orang bodoh. Ajarkan anak-anak kita ilmu, baik ilmu pengetahuan umum, terutama ilmu agama untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Terutama ajarkan anak-anak kita Al-Quran, karena kalau anak-anak kita bisa membaca Al-Quran, ketika kita mati, ketika kita meninggal, ada yang membacakan surat Yasin, ada yang membacakan Al-Quran, karena kita semua akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul, semua manusia akan mati. Ibu-ibu mati, bapak-bapak, Pak Ustadz belakangan. Bahkan kata ulama, Bu, al-mautu ya'ti baghtatan. Mati datangnya kadang-kadang suka bikin kaget. Makanya ibu-ibu suka bilang begini, Pak Kiai, itu kemarin anak muda masih bawa motor tapi sekarang mati. Jangan kaget. Yang kaget itu kemarin mati sekarang bawa motor. Ajal datang mati, ajal nggak datang nggak bakalan mati. Fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enak apa enggak? Enak apa enggak?
Alhamdulillah ibu bapak, begini-begini juga saya Haji Lukmanul Hakim, satu-satunya penceramah di Kabupaten Tangerang, hanya saya yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram Mekah. Alhamdulillah. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Memeh corona Pak, sebelum corona saya umroh. Kebetulan hotelnya jauh dari daerah Misfalah. Begitu datang waktu maghrib saya berangkat ke Masjidil Haram, tujuan ingin ikut berjamaah di Masjidil Haram. Begitu datang ke Masjidil Haram, berjamaah maghrib bubar, saya ketinggalan sama teman saya 10 orang. Akhirnya saya dijadikan imam sama teman saya 10 orang di Masjidil Haram. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Kalau percaya baca Allahnya yang kompak. Kalau nenek-nenek sama saya dimaafin. Pipinya udah peot, gigi udah pada ompong. Kalau yang masih muda kan enak baca Allah bareng. Allah, nenek-nenek, yo. Fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal datang, kematian datang, la yastakhirun, tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa didahulukan. Kenapa? Karena ajal dan kematian sudah ditentuin sama Allah Subhanahu. Yang harus kita pikirkan ibu dan bapak, bagaimana ketika kita mati, ketika kita meninggal, ada dalam keadaan husnul khotimah. Saya mau tanya sama ibu-ibu, bapak-bapak orang sini, ketika kita meninggal mati, ingin husnul khotimah, ingin su'ul khotimah? Husnul khotimah. Ternyata ketika ibu dan bapak ketika mati, ketika meninggal, ingin ada dalam keadaan husnul khotimah, pertama harus istiqomah dalam hal kebaikan. Kecil apalagi besar, makanya jangan suka menganggap sepele amal soleh walaupun kecil. Nih sekarang kita kumpul di tempat ini walaupun kecil, mudah-mudahan inilah yang membuat kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Dalam kitab Sahih Bukhari dijelaskan, ibu dan bapak, ada ibu-ibu tukang jualan martabak. Ada ibu-ibu jualan martabak tengah malam. Di alun-alun pasar Kemis, di alun-alun pasar Sepatan. Jam 12 malam jualan apem anget. Kalau di Legok itu namanya jablay. Nggak tahu di sini namanya apa. Dalam kitab Sahih Bukhari ada ibu-ibu pelacur, ibu-ibu jablay. Namun ketika jablay pelacur tersebut pulang cari langganan, di jalan ketemu sama anjing sedang kehausan, sedang kelaparan. Anjing tersebut lagi muter-muter di pinggir sumur, ingin mengambil air ke dalam sumur, nggak bisa. Akhirnya jablay pelacur tersebut membuka sepatu yang tinggi. Sepatu apa namanya? Bukan sepatu bot. Sepatu bot membuat ke sawah. Sepatu high heel. Iya, kihkil. Iya, sepatu itulah. Itu pelacur tersebut, ibu bapak membuka sepatu tersebut, dipakai mengambil air ke dalam sumur, lalu air tersebut dikasih minum sama anjing yang sedang kehausan, sedang kelaparan sampai kenyang. Menurut kita itu amal tidak ada apa-apanya. Ternyata jablay pelacur tersebut diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, taubat, mati dalam keadaan husnul khatimah. Begitu pelacur mati, ada ulama di kampung tersebut bermimpi dengan pelacur tersebut. Bagaimana dalam impiannya? Ulama tersebut bertanya sama pelacur, "Bu, iya ada apa?"
Ibu di alam barzah, di alam kubur bahagia apa tidak? Luar biasa. Saya di alam kubur, di alam barzah bahagia luar biasa. Kata ulama tersebut, apa amal apa yang membuat ibu di alam barzah bahagia? Kata ibu-ibu tersebut, Pak Kiai, saya itu seorang pelacur, saya itu jablay. Namun ketika saya pulang melacur, pulang dari tempat pelacur, saya di jalan ketemu anjing sedang kehausan, sedang kelaparan. Lalu saya mengambil air, pakai sepatu saya, dikasih minum. Ternyata amal itulah yang membuat jablay pelacur ada dalam keadaan husnul khotimah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ibu-ibu, Pak Kiai, gua mending jadi jablay aja gitu ya. Maksudnya bukan begitu. Jangan menganggap sepele amal soleh walaupun kecil. Nih, kita kumpul di tempat ini walaupun panas. Mudah-mudahan ini amal yang akan membuat kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya Robbal. Bahkan ibu dan bapak, kalau kita lihat dalam kitab Nasoihul Ibad, ada ulama besar yang bernama Imam Ghazali. Siapa Imam Ghazali? Ulama kelahiran tahun 450 Hijriah, wafat pada tahun 505 Hijriah. Begitu Imam Ghazali meninggal, ada muridnya yang bermimpi dengan Imam Ghazali. Ditanya sama murid Imam Ghazali, Tuan Guru, ya Tuan Guru di alam barzah, di alam kubur bahagia, luar biasa. Apa yang membuat guru di alam barzah, di alam kubur bahagia? Apakah karena guru ini pengharang kitab? Soalnya ibu dan bapak, Imam Ghazali karangan kitabnya luar biasa. Masyhur kitabnya yang bernama Ihya Ulumuddin. Kata Imam Ghazali, bukan. Apakah karena Tuan Guru rajin sholat tahajudnya? Bukan. Sedangkan sholat tahajudnya Imam Ghazali, ibu bapak, semalam itu 1000 rakaat. Saya mau tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sholat tahajud berapa rakaat? Ibu-ibu suka sholat tahajud? Bu, suka bangun malam? Suka bangun malam? Ngapain? Kencing. Gak apa-apa Pak, daripada ngompol. Tuh. Kata Imam Ghazali, bukan. Apakah karena Tuan Guru ini rajin sodakohnya? Bukan. Apa yang membuat guru, Imam Ghazali bahagia di alam barzah? Kata Imam Ghazali, dulu ketika saya mengarang kitab, saya megang pena. Kalau dulu itu bukan pakai pulpen Pak, pakai pena. Tiba-tiba ada lalat terbang ke tinta saya. Sama saya dibiarin lalat minum sampai kenyang. Menurut kita itu amal tidak ada apa-apanya. Tapi ternyata amal soleh tersebut membuat Imam Ghazali bahagia di alam barzah. Mati ada dalam keadaan husnul khotimah. Saya mau tanya sama bapak-bapak. Nih, kalau ngopi pakai gelas tiba-tiba ada lalat. Itu lalat diapain? Dimatiin, dibuang. Ternyata Imam Ghazali ngasih minum pakai tinta sama lalat, dibiarin sampai kenyang. Ternyata amal itulah yang membuat Imam Ghazali mati dalam keadaan husnul khotimah. Lanjut. Kalau ibu-ibu selalu semangat Pak, alhamdulillah. Tahadus binikmah saya ceramah kemana-mana, jemaah yang paling banyak ibu-ibu, alhamdulillah. Yang paling banyak maulid Nabi ibu-ibu. Yang paling banyak Isra Mi'raj ibu-ibu. Yang paling banyak pengajiannya ibu-ibu. Yang paling banyak utangnya juga. Tuh kerudung kuning belum pada lunas. Tapi alhamdulillah Pak, ibu-ibu walaupun banyak utangnya pada rajin ngajinya. Alhamdulillah. Hari apa di sini pengajian, Bu? Bu, di sini hari apa pengajian? Hari Minggu ada. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Harinya doang ngajinya mah kagak. Tapi alhamdulillah Pak,
Ibu-ibu di mana-mana pengajian paling rame. Alhamdulillah. Makanya ibu-ibu mah hafal Pak, sama ngaji itu hafal luar biasa. Kalau suami malam ini nggak percaya sama istri, malam ini sama saya dicoba ibu-ibu sama bapak-bapak. Siap ibu? Siap? Jawab yang kompak, terusin yang keras. Ibu-ibu dulu. Siap ibu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Cakep. Bapak-bapak yang keras, yang belakang bantuin anak muda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Peot. Coba bu, yang keras, yang keras. Bapak-bapak biar semangat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Cakep. Anak muda bantuin. Tukang son bantuin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Shadaqallah. Makanya ibu-ibu rajin ngajinya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Lanjut. Yang kedua, ketika bapak dan ibu mati meninggal ingin dalam keadaan husnul khotimah, harus dawam membaca sholawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Suka baca sholawat. Suka baca sholawat. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu yang bohong, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hikmah pahala daripada membaca sholawat kepada Rasul ini luar biasa ibu dan bapak. Kita lihat dalam kitab tasawuf yang bernama kitab Mukasafatul Qulub, bahkan diperkuat dalam kitab Tazkirah Al-Qurtubi, ada ibu-ibu punya anak gadis, punya anak perawan cantik luar biasa. Namun ajal tidak bisa dijauhi, anak gadis tersebut mati. Begitu mati, dapat beberapa hari ibunya kangen, ingin ketemu sama anak gadis yang sudah meninggal. Walaupun lewat mimpi. Akhirnya ibunda tersebut datang kepada satu ulama besar yang bernama Syekh Hasan Basri. Siapa Syekh Hasan Basri? Satu-satunya ulama yang pernah ditolak oleh satu perempuan yang pangkatnya wali, Robi'atul Adawiyah. Kata ibunda tersebut, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guru, ada apa bu? Saya punya anak perawan, saya punya anak gadis cantik luar biasa. Lalu kemarin meninggal. Nah sekarang saya kangen ingin bertemu dengan anak gadis saya walaupun lewat mimpi. Akhirnya sama Syekh Hasan Basri dikasih amalan. Tuh amalin sebelum tidur. Baca sebelum tidur. Akhirnya sama ibunda tersebut dibaca sebelum tidur. Begitu tidur benar bermimpi dengan anak gadisnya yang ada di alam barza. Bagaimana dalam impiannya anak gadis tersebut sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Akhirnya ibunda tersebut datang lagi kepada Syekh Hasan Basri. Waalaikumsalam guru. Saya sudah bermimpi dengan anak gadis saya di alam barzah, di alam kubur. Namun anak gadis saya sedang ada dalam keadaan disiksa. Kata Syekh Hasan Basri, ibu pulang. Ibunda tersebut pulang. Begitu dapat beberapa hari ibu dan bapak, giliran Syekh Hasan Basri yang bermimpi dengan anak gadis tersebut. Bagaimana dalam impiannya? Ditanya oleh Syekh Hasan Basri, Neng, hei anak gadis, kamu bahagia apa tidak di alam barzah, di alam kubur? Saya bahagia luar biasa. Kok kemarin ibu kamu bermimpi
Ibu kamu bermimpi kamu sedang disiksa di alam barzah. Betul. Saya kemarin itu lagi disiksa. Namun ketika saya sedang disiksa, ada satu pemuda melewati kuburan saya, makbaro saya. Tiba-tiba anak muda tersebut membaca sholawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Maka tiba-tiba siksa saya diangkat oleh Allah, dicabut oleh Allah. Bahkan bukan saya saja, 60 ahli kubur sedang disiksa, diangkat siksanya, dijauhkan siksanya, dikurangi siksanya. Kenapa? Karena ada satu pemuda lewat ke makbaro saya, ke kuburan saya, membaca sholawat kepada siapa? Kepada makhluk yang hari kelahirannya, yang bulan kelahirannya kita peringati malam ini, yaitu membaca sholawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Maka yuk kita bareng-bareng membaca sholawat. Mudah-mudahan andai kata ahli kubur kita ada dalam keadaan disiksa, mudah-mudahan siksanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua yang malam ini membaca sholawat, mudah-mudahan nanti diberikan syafaatnya. Amin. Sallallahu ala sallallahu yang keras, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salawat, sallallahu bijahi sayyidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nas'aluka syafa'ah ya Allah, irhamna bis syafa'ah. Sallallahu. Mudah-mudahan kita yang malam ini memperingati Maulid Rasulullah, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan atau mencontoh akhlak baginda kita Nabi besar Muhammad. Kalau saya ceritakan akhlak Rasulullah, tidak akan selesai sampai pagi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Abdulul Makhlukat wa Abdulul Mawjudat, makhluk yang paling utama, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad. Saya akan ceritakan sebagian saja akhlak Rasulullah. Lanjut. Terangkan apa jangan akhlak Rasulullah? Terangkan apa terangkanlah? Terangkanlah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah di Mekah Al-Mukarramah, menyebarkan agama Islam selama 13 tahun, Rasulullah diejek, dihalangi, dihentikan oleh manusia yang bernama Abu Jahal. Tahu ibu Abu Jahal? Siapa Abu Jahal? Namanya bukan Abu Jahal, namanya Umar bin Hisam. Kenapa disebut Abu Jahal? Karena Umar bin Hisam hidup bersama Rasul, menyaksikan mujizat Rasul, tapi tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau beriman kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Maka disebutlah Abu Jahal, bapaknya orang bodoh. Abu Jahal tersebut tidak berani di depan Rasulullah, beraninya di belakang. Ada ibu-ibu, bapak-bapak yang kayak gitu. Beraninya di belakang. Ada. Abu Jahal tersebut siang dan malam memikirkan bagaimana menghentikan dakwah Rasul, tapi tidak mau berani di depan, beraninya di belakang. Akhirnya Abu Jahal nyuruh sama anak buahnya. Kata Abu Jahal, "Hei, kesini." Nyamperin anak buahnya. Ada apa Abu Jahal?
Kalau ada Muhammad lewat ke tempat ini, ludahin sama kamu. Siap. Akhirnya ketika Rasulullah dakwah melewati tempat tersebut, diludahin sama orang kafir anak buahnya Abu Jahal CS. Kalau Rasulullah lewat, diludahin. Cuy. Rasulullah lewat, diludahin. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Saya mau tanya sama ibu dan bapak orang sini. Kalau ibu dan bapak diludahin marah apa enggak? Marah. Akhlak Rasulullah luar biasa. Kalau Rasulullah lewat mau dakwah, diludahin. Tiap hari begitu dan begitu. Bahkan ketika Rasulullah mau dakwah lewat ke tempat tersebut, orang yang suka meludahi Rasulullah tidak ada. Rasul bertanya sama temannya, hei bapak, orang yang suka meludahin saya kemarin kemana sekarang? Oh, dia lagi sakit di rumahnya. Apa yang dilakukan Rasul? Rasul langsung mengambil air jam-jam dan buah kurma. Untuk apa? Untuk menengok, membesuk orang tersebut. Padahal orang tersebut suka meludahi baginda kita Nabi besar Muhammad. Saya mau tanya sama ibu dan bapak. Kalau musuh kita sakit, kita bilang apa? Syukur, mam. Betul apa enggak? Artinya apa yang harus kita ambil dan contoh akhlak Rasulullah? Pertama, ketika saudara kita, teman kita ada yang sedang sakit, besuk, lihat sama kita. Rasul dulu bawa apa? Bawa buah kurma dan air jam-jam. Maka sekarang ibu dan bapak, ketika ada teman kita, saudara kita yang sakit, kita tengok ke rumah sakit, bawa buah jeruk, buah salak dan air. Jangan sampai kayak ibu-ibu orang sini nengok yang sakit ke rumah sakit, bukan bawa buah-buahan, ngabisin buah-buahan di rumah sakit. Ada orangnya. Akhlak Rasulullah luar biasa. Akhirnya ibu dan bapak Rasulullah datang ke rumah orang tersebut. Rasulullah mengetuk pintu. Rasulullah tidak mengucapkan salam. Kenapa? Karena haram hukumnya mengucapkan salam terhadap orang kafir. Rasul mengetuk pintu. Tuk, tuk, tuk. Siapa? Muhammad. Masuk. Masuk. Apa yang diucapkan oleh orang kafir anak buahnya Abu Jahal yang suka meludahi Rasulullah? Hei Muhammad, akhlak kamu luar biasa. Saya tiap hari tiap malam kalau kamu lewat diludahin sama saya. Namun ketika saya sakit, kamu nengok ke rumah saya. Bos saya Abu Jahal sampai detik ini belum pernah menengok sama saya. Tapi Muhammad, akhlak kamu luar biasa. Maka saksikan olehmu Muhammad, detik ini saat ini saya masuk agama kamu, agama Islam. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasul. Orang kafir masuk Islam karena melihat akhlak baginda kita Nabi besar Muhammad. Lanjut. Yang kedua, akhlak Rasulullah yang patut kita contoh ibu dan bapak. Dulu kalau Rasulullah dakwah melewati satu pasar, di pinggir pasar tersebut ada orang kafir buta pakai kacamata hitam. Apa yang dilakukan oleh orang kafir yang buta? Kalau Rasulullah lewat, orang buta tersebut ngejek, bilang apa sama Rasulullah? Bilangnya begini, kalau ada Muhammad lewat, Muhammadun majnunun. Muhammad itu orang gila, Muhammadun kadzibun. Muhammad itu tukang bohong. Rasul marah apa tidak? Tidak. Saya mau tanya sama ibu-ibu, hei, kalau dibilang orang gila marah apa enggak? Hei, Bu, Assalamualaikum. Kalau dibilang orang gila marah apa enggak? Marah. Rasulullah dibilang orang gila tidak marah. Rasulullah dibilang pembohong tidak marah. Kalau Rasulullah dakwah lewat ke pinggir pasar, ada orang buta, orang kafir, bilangnya suka begitu. Muhammadun majnunun. Muhammad itu orang gila. Muhammadun kadzibun. Muhammad itu pembohong. Rasulullah tidak marah. Apa yang dilakukan Rasul? Rasul langsung mengambil bubur. Bubur apa? Bukan bubur ayam.
Kalau di perumahan Grand Mata mungkin bubur ayam, tapi kalau di Mekah bubur unta. Rasulullah mengambil bubur. Buat apa bubur tersebut? Disuapin sama orang buta tersebut. Dikasih sama orang buta, sama Rasulullah disuapin. Itu akhlak Rasulullah. Setiap Rasul lewat disebut orang gila, disebut pembohong, Rasul langsung mengambil bubur, disuapin sama orang gila, disuapin begitu dan begitu akhlak baginda kita Nabi besar Muhammad. Saya mau tanya sama ibu, kalau disebut orang gila mau ngasih minum sama orang itu? Gak bakalan, disiram mah iya. Tapi Rasul ngasih bubur, disuapin, ngasih bubur, disiapin. Sehingga Rasulullah sebelum menghembuskan napas terakhir, Rasulullah sebelum wafat wasiat kepada sahabat yang bernama Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Sahabat Rasul sekaligus mertua baginda kita Nabi besar Muhammad. Bu, namanya bukan Abu Bakar, namanya Abdullah. Kenapa disebut Abu Bakar? Karena Abdullah punya anak perawan, anak gadis yang bernama Siti Aisyah. Ditikah sama baginda kita Nabi besar Muhammad, maka disebutlah Abu Bakar. Artinya apa? Bapaknya gadis, bapaknya perawan. Karena istri Rasul hampir mayoritas janda. Ada satu perawan yang bernama Siti Aisyah, anak daripada Sayyidina Abu Bakar. Kata Rasulullah begini, hei Sayyidina Abu Bakar, iya Muhammad, kalau saya mati, kalau saya wafat, saya wasiat kepada kamu, kalau kamu melewati jalan tersebut ada pasar. Di pinggir pasar ada orang buta, orang kafir suka mengejek, bilang sama saya orang gila. Lalu ambil bubur, kasih bubur sama kamu, suapin. Kata Sayyidina Abu Bakar, siap Muhammad, saya laksanakan. Akhirnya Rasulullah wafat, ibu dan bapak. Sayyidina Abu Bakar berangkat ke satu tempat, ada pasar. Di pinggir pasar ada orang kafir buta pakai kacamata hitam. Bilang begini, Muhammadun majnunun, Muhammad itu orang gila, Muhammadun kazibun, Muhammad itu pembohong. Nauzubillah min. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar? Langsung mengambil bubur. Kenapa? Karena wasiat daripada baginda kita Nabi besar Muhammad. Lalu bubur tersebut dikasih sama orang buta, disuapin sama Sayyidina Abu Bakar. Begitu Sayyidina Abu Bakar sedang menyuapi orang buta tersebut, tangan Abu Bakar dipegang sama orang buta. Kata orang buta begini, kok ini tangannya beda, kasar. Orang buta bisa membedakan mana orang yang ikhlas, mana orang yang tidak ikhlas. Kalau Nabi Muhammad menyuapi bubur sama orang gila, hatinya ikhlas, tidak ada rasa dendam. Tapi Sayyidina Abu Bakar ada sedikit marah dalam hatinya. Kenapa? Karena Muhammad diejek, disebut orang gila. Nauzubillah min. Kok sekarang beda tangannya? Ya. Kalau yang kemarin siapa? Kemarin itu Muhammad. Kalau saya Abu Bakar. Kalau Muhammad sekarang di mana? Muhammad sudah wafat. Muhammad sudah meninggal. Kata orang buta tersebut, orang kafir, hei Abu Bakar, akhlak Muhammad luar biasa. Akhlak Muhammad luar biasa. Saya tiap hari bilang dia orang gila, dia tidak marah. Bahkan dia ngasih bubur sama saya. Tiap hari saya bilang pembohong, dia ngasih bubur sama saya. Hai Abu Bakar, saksikan olehmu Abu Bakar, detik ini, saat ini saya masuk agama Muhammad, agama Islam. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasul. Orang kafir masuk agama Islam melihat apa? Melihat akhlak baginda kita Nabi besar Muhammad. Lanjut. Satu lagi. Akhlak Rasulullah yang patut kita contoh, ibu dan bapak. Dulu ketika Rasulullah sedang istirahat di bawah pohon kurma, tiba-tiba ada orang kafir yang bernama Daksur. Si Daksur tersebut orang kafir nyamperin baginda kita Nabi besar Muhammad. Tiba-tiba si Daksur ibu mengambil pedang, menyabut pedang. Pedang tersebut ditaruh di leher baginda kita Nabi besar Muhammad. Kata Daksur, Muhammad, kemarin ada yang nolongin kamu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali.
Tapi sekarang siapa yang akan menolongi kamu? Kata Nabi Muhammad, yang akan menolongi saya Allah Subhanahu. Tiba-tiba gemetar, maka pedang tersebut yang ada di tangan Da'sur jatuh ke bawah. Begitu jatuh, diambil sama Nabi Muhammad. Begitu diambil, ditaruh di lehernya orang kafir yang bernama Da'sur. Kata Muhammad, kata Rasulullah, hei Da'sur, sekarang siapa yang akan menolongi kamu? Kata Da'sur orang kafir, tidak ada Muhammad selain kamu memaafkan saya. Kata Nabi Muhammad, Da'sur, detik ini saya maafin sama saya. Kamu saya maafin sama saya. Tapi awas, jangan sampai mengulangi lagi. Siap. Nih kalau kita Pak, kayak gituan kita gimana? Orang dibacok apa ditonjok sama kita. Tapi Rasulullah enggak. Akhirnya kata si Da'sur orang kafir tersebut, Muhammad, akhlak kamu luar biasa. Akhlak kamu Muhammad luar biasa. Maka saksikan oleh Muhammad detik ini, saat ini, saya masuk agama kamu, agama Islam. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasul. Mudah-mudahan ibu dan bapak, malam ini kita memperingati Maulid Nabi, mudah-mudahan kita bisa mencontoh akhlak baginda kita Nabi besar Muhammad, dan mudah-mudahan kita semua nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad. Sallatullah salam ala Toha, salatullah ala Yasin. Yang keras, salatullah salam ala Toha, salatullah ala Yasin. Mari kita bersolawat di majlis. Mari kita bersolawat di majlis agar kita mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad. Sallatullah salam ala Toha, salatullah ala Yasin. Mari kita bersolawat di Perum Garenpar. Mari kita bersolawat di Perum Garenpar agar kita mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad. Sallatullah salam ala Toha, salatullah ala Yasin. Tawassalna bebas wa bil hadi, tawassalna wa bil hadi wa kulli bi ahlil riya Allah. Sallatullah ala Toha, salatullah ala Yasin, ala Yasin. Hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, karena kalau diceritakan ibu dan bapak akhlak Rasulullah tidak akan selesai sampai pagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini walaupun sedikit, mudah-mudahan ada hikmah dan faidahnya. Ya Rabbal
Allahumma salli wa sallim fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalalika wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal abad wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat bil hayati wa badal mamat. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan masuma. Allahumma jamilna bil afiyah wassalama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min muzibatin nadama innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.